Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbincang masih terkait dengan penelitian, desain, dan pengembangan. Dalam hal ini kita akan masih berbicara tentang salah satu unsur dari pelaksanaan penelitian, desain, dan pengembangan, yaitu adanya satu tahap atau satu langkah yang disebut dengan formative evaluation. Nah, berdasarkan video yang kemarin, alhamdulillah video yang sudah diunggah kemudian memperoleh banyak tanggapan. Salah satunya adalah ingin memperoleh penjelasan terkait dengan formative evaluation ini. Nah, dengan senang hati saya ingin berbagi pada kesempatan kali ini. Kebetulan dulu saya pernah menerjemahkan buku ini di tahun 2000-an atau 1999, buku karangan daripada Martin Tesmer, judulnya adalah Planning and Conducting Formative Evaluation, terbitan tahun 97. Dan alhamdulillah sekarang saya menemukan kembali website yang menjelaskan secara lebih gamblang terkait dengan hal itu, dan hari ini saya ingin juga berbagi dengan teman-teman terkait dengan evaluasi formatif tersebut. Nah, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa dalam setiap desain dan development of instructional system gitu ya, atau dalam setiap kita melaksanakan penelitian desain dan pengembangan, pasti kita melakukan evaluasi formatif. Dan ada beberapa jenis evaluasi formatif yang kita bisa pilih mana yang akan kita gunakan. Nah, dalam kali ini kita akan berbagi 4 jenis evaluasi formatif yang disarankan oleh Martin Tesmer dan juga Dick Carey and Carey, yaitu yang pertama adalah expert review, yang kedua adalah one-to-one evaluation, yang ketiga adalah small group, dan yang terakhir adalah field test. Ya, mari kita lihat satu persatu. Ini saya kembalikan ke awal dulu. Oke, nah ini dia. Jadi evaluasi formatif ini saya ingin gambarkan di sini untuk teman-teman dengan satu gambar seperti terlihat, yaitu koki yang sedang masak, walaupun kokinya nggak kelihatan. Tapi jangan bikin kita lapar lah. Tapi nggak lapar juga nggak apa-apa. Sambil nonton video ini Anda sambil ngemil gitu ya. Sama, saya juga lagi bikin video ini tadi sambil ngemil. Nah, teman-teman, kenapa saya gambarkan seperti ini? Saya teringat buku yang ditulis oleh Staffel Beam, evaluasi program yang kita kenal yang CIPP model, konteks, input, proses, and product begitu. Nah, dia menjelaskan perbedaan antara evaluasi formatif dengan evaluasi summative itu dengan mudahnya. Analogi yang digunakan adalah memasak gitu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan evaluasi formatif itu sebenarnya sama dengan ketika kita memasak. Gampangnya emak-emak lah. Ibu-ibu kan kalau masak itu biasanya sebelum disajikan ke kita, itu dia cicipi dulu ketika sedang memasak. Atau dia minta si mbok untuk nyicipin juga. Nah, kadang-kadang anak-anak juga, anak-anaknya suruh nyicipin satu persatu gitu ya. Nah, berdasarkan informasi dari anak kita, kemudian dari Simbo, dan juga dari kita sendiri, maka kita lakukan perbaikan terhadap makanan yang kita buat. Nah, gitu ya. Misalnya kalau kurang gula, ya tambahin gula. Kalau kurang garam, kita tambahin garam. Kalau kurang air, ya kita tambahin air gitu ya. Nah, kalau kurang panas, mungkin kurang gosong, kita gosongin lagi, kira-kira seperti itu. Nah, itu yang namanya formative evaluation menurut Staffel Beam. Nah, apa bedanya dengan summative? Staffel Beam mengatakan bahwa kalau summative itu ya ketika makanan itu mau disajikan. Nah, ketika disajikan, maka pelanggan nanti akan menilai enak tidak enak, bentuknya bagus atau tidak bagus, penyajiannya rapi atau tidak rapi, kan gitu ya. Penataannya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, sayangnya ketika pelanggan itu memberikan penilaian, kita tidak bisa langsung memperbaiki makanan itu, kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan summative evaluation.
Walaupun ada informasi yang disampaikan oleh pelanggan gitu ya, kita pegang, kita catat, kemudian informasi itu kita gunakan untuk memperbaiki jenis makanan yang sama di saat-saat berikutnya atau untuk masa yang akan datang. Nah, itu juga bisa disebut dengan formatif. Balik lagi fungsinya menjadi formatif. Oke, mudah-mudahan ini jelas lah. Ini sangat jelas sekali perbedaan antara formatif dan summative. Nah, sekarang kita kembali ke laptop. Jadi inti yang kita bicarakan adalah formative evaluation. Apa gerangan yang dimaksud dengan formative evaluation? Nah, di sini coba kita lihat kata-kata yang warna biru. Di sini ada dua hal, misalnya yang pertama strength and weaknesses. Jadi evaluasi formatif memang adalah penilaian untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan apa? Instruction yang sedang kita kembangkan. Jadi di sini instruction in its developing stages. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas. Jadi di sini for the purpose of revising the instruction to improve what? To improve its effectiveness. Tidak hanya itu, and its appeal, artinya kemenarikan. Jadi memang satu produk pembelajaran itu, apakah itu sistem, apakah itu produk, memang di samping efektif juga harus menarik atau menyenangkan dan lain sebagainya. Ya. Nah, di antara sekian banyak jenis-jenis evaluasi formatif, nah ini Martin Tesmer menggambarkan beberapa hal. Ini saya ingin tunjukkan 5 di sini. Ya, yang pertama adalah self evaluation. Self evaluation ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh internal kita sendiri. Misalnya kita terdiri dari beberapa orang sebagai satu tim, kemudian diminta oleh satu lembaga diklat, nah Pusdiklat katakanlah, mengembangkan satu sistem pembelajaran untuk diklat prajabatan. Berarti diklat prajabatan berarti kan sasarannya CPNS. Kemudian diklat prajabatan ini kita desain dengan model pembelajaran kontemporer, di mana kita lakukan pendekatan blended learning sebagai contoh. Nah, blended learning-nya seperti apa? Kita desain di situ. Nah, kemudian kita lakukan self evaluation terhadap semua sebelum kita lakukan ke penelitian berikutnya. Nah, gitu ya. Nah, maka ini yang disebut dengan evaluasi diri. Jadi, evaluasi yang dilakukan oleh internal, ya. Nah, setelah itu maka kita ingin memperoleh informasi dari unsur eksternal. Ini sebagai contoh yang diberikan oleh Martin Tesmer, yang pertama adalah expert review. Nah, berarti ketika expert review, kita ingin memperoleh informasi dari eksternal. Eksternal siapa? Ahli. Ahli apa? Ya, ahli yang terkait dengan produk pembelajaran yang kita kembangkan. Di antaranya biasanya itu ahli desain pembelajaran, ahli media gitu ya, ahli yang paling biasa harus ada itu ahli materi atau subject matter expert. Nah, jadi expert review adalah salah satu evaluasi untuk memperoleh informasi dari eksternal. Dalam hal ini adalah dari perspektif ahli. Nah, kemudian yang kedua adalah one-to-one evaluation. Evaluasi satu per satu. Nah, evaluasi satu-satu, kalau konteksnya tadi kita adalah pelatihannya adalah untuk CPNS, maka kita lakukan kepada CPNS. Tapi satu orang. Nah, ini adalah evaluasi di mana kita ingin memperoleh informasi dari eksternal. Eksternalnya siapa? Eksternalnya adalah calon pengguna dari produk sistem pembelajaran yang akan kita kembangkan. Nah, kalau produk pembelajaran kita kembangkan adalah sistem pelatihan blended untuk calon pegawai negeri sipil gitu ya dalam prajabatan, maka one-to-one evaluation yang kita undang adalah CPNS. Nah, berdasarkan hasil self evaluation kita lakukan revisi. Setelah revisi, lakukan expert review. Kemudian kita revisi. Setelah revisi, lakukan one-to-one evaluation. Kemudian kita revisi. Nah, menurut Martin Tesmer bisa saja expert review lakukan, kemudian one-to-one evaluation lakukan.
Nah, setelah itu berdasarkan expert review dan one-to-one evaluation, baru kita lakukan revisi. Lain halnya dengan Dick and Carey. Kalau Dick and Carey sekuensial gitu ya, artinya linear, hierarki. Self evaluation dulu, baru expert review, revisi, setelah itu one-to-one evaluation, baru revisi. Nah, setelah itu hasil revisinya dilakukan small group evaluation. Nah, small group evaluation sama, memperoleh informasi dari eksternal, cuman dari perspektif potensial user juga, tapi dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan one-to-one evaluation. Sementara setelah small group evaluation dilakukan dan kita revisi, hasil revisinya kita lakukan uji coba lapangan, field test. Kalau field test itu berarti harus dalam situasi senyatanya. Nah, kalau tadi misalnya kita mengembangkan sistem pelatihan blended untuk diklat prajabatan, maka field test-nya harus dilakukan dalam konteks diklat prajabatan. Misalnya kita pakai untuk batch yang pertama, atau batch yang kedua, atau batch pertama di kota A, batch pertama di kota B, batch pertama di kota C. Nah, hasilnya itu kita jadikan sebagai summative untuk menentukan layak atau tidak. Kalau hasilnya layak, maka batch berikutnya menggunakan sistem yang sudah kita kembangkan. Gitu ya. Kalau dianggap hasil field test itu terakhir, dianggap sebagai summative begitu ya, tidak lagi sebagai formatif. Tapi kalau field test itu dianggap sebagai summative, sebagai formatif, maka untuk batch berikutnya kita lakukan revisi dulu. Nah, gitu ya. Baru kita gunakan untuk pada batch selanjutnya. Demikian selanjutnya gitu ya. Artinya sifat formatif dan sifat summative itu tergantung keputusan digunakan untuk melakukan perbaikan atau untuk menilai penilaian akhir. Kalau dijadikan sebagai penilaian akhir, maka itu summative sifatnya. Tapi kita gunakan untuk memperbaiki, maka sifat informasi yang kita peroleh dari hasil evaluasi tersebut, maka sifatnya berubah menjadi formatif. Clear ya? Oke, selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah expert review, gitu ya. Nah, seperti tadi jelaskan, expert review ini adalah review yang dilakukan oleh ahli, gitu ya, untuk melihat aspek intrinsik daripada pembelajaran. Jadi tujuannya itu, ya. Termasuk diantaranya adalah misalnya keakuratan daripada substansi materi yang sedang kita kembangkan. Benar gitu ya, cukup, dalam, cakup. Begitu juga dengan kualitas teknis. Misalnya panduannya sudah cukup baik gitu ya. Kemudian ketika memang ada bahan-bahan ajar dalam bentuk multimedia, multimedianya berjalan dengan baik, navigasinya betul, tidak ada error dan lain sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kapan ini dilakukan? Nah, lagi-lagi ini dilakukan di awal proses ketika kita sudah mengembangkan draft awal daripada sistem pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, tentu saja tadi Martin Tesmer menyarankannya ya, mbok ya ada self evaluation dulu lah. Jadi jangan sampai ketika udah masuk expert review kok masih ada type error gitu ya dan lain sebagainya. Atau ketika sudah masuk ke expert kok ada multimedianya ketika diputar nggak jalan gitu dan lain sebagainya ya. Atau ketika ada videonya pas diputar suaranya kok pelan, ngantuk gitu. Nah itu supaya jangan sampai terjadi begitu. Artinya itulah pentingnya self evaluation sebelum expert review gitu ya. Nah, kemudian siapa yang terlibat dalam expert review atau siapa subjek evaluasi kita atau evaluator kita itu siapa? Tentu saja evaluator kita adalah ahli-ahli yang relevan dengan sistem pembelajaran yang sedang kita buat ya. Misalnya yang sedang kita kembangkan adalah sistem pembelajaran blended untuk pelatihan untuk diklat prajabatan para CPNS. Nah, tentu saja di situ ada beberapa mata latih. Nah, sehingga akan kita gunakan subject matter yang sesuai dengan mata pelatihannya masing-masing. Itu ya misalnya kalau tentang leadership ya yang ngerti tentang leadership.
Kemudian kita undang juga ahli desain pembelajaran. Kemudian kita undang juga ahli media atau ahli teknologi. Nah, bisa saja kita bisa undang ahli bahasa, ahli komunikasi, atau ahli psikologi, karena ini akan terkait dengan behavior modification untuk para calon-calon pegawai negeri sipil misalnya, gitu ya. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan saja. Nah, sehingga informasi yang ingin kita peroleh, ini kita sesuaikan dengan keahliannya masing-masing, gitu ya. Kalau substansi materi ya kita tanyakan kepada ahli materi. Artinya untuk ahli materi kita tanyakan terkait dengan materi. Misalnya kebenaran materi, ke-up-to-date-an, atau kekinian materi, kecukupan, kecakupan, kedalaman materi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau untuk instructional design ini misalnya sesuai nggak ini untuk karakteristik audiennya seperti ini, tujuan pembelajarannya sudah benar atau tidak, kan gitu. Media yang dibuatnya sudah sesuai dengan ini apa enggak, atau setting pembelajaran yang dipilih ada sesuai juga dengan prinsip pembelajaran atau karakteristik daripada audiens. Kenapa dipilihnya on the job, kenapa dipilihnya mandiri secara online dan lain sebagainya. Itu ditanyakan kepada instructional design. Tapi kalau kualitas media misalnya kualitas audio, kualitas video, kualitas visual, itu kita bisa tanyakan kepada media spesialis atau ahli desain komunikasi visual atau kepada ahli teknologi yang lainnya, gitu ya. Ini contoh. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah bagaimana kita melaksanakan expert review. Ini yang kemarin dalam video sebelumnya saya sangat kritisi bahwa dalam expert review itu tidak cukup kita menggunakan kuesioner. Kemudian kita buat instrumen menggunakan datanya kontinum sehingga kita gunakan skala Likert misalnya 1 sampai dengan 5. Tidak cukup hanya itu. Coba bayangkan kalau kita menggunakan instrumen. Ya, kita katakanlah mengembangkan satu produk. Sederhana saja produknya adalah game. Game misalnya berbasis Android. Untuk bilangan operasional kelas 1 misalnya. Di game itu ada berapa level permainan yang kita buat sampai level 4. Setelah itu aplikasi itu kita kirim kepada expert. Setelah itu kita minta untuk mereka melakukan evaluasi terhadap ini. Nah, instrumennya kita kirimkan. Jangan-jangan ketika mereka mengisi instrumen kondisinya lagi capek, males, kemudian evaluasi yang dilakukan oleh ahli juga proyeknya proyek thank you gitu ya, sehingga ahli itu akan melihat ya seadanya saja sesuai dengan informasi. Itu pertama. Kedua, kelemahan dari kuesioner itu kenapa saya bilang tidak cukup, jangan-jangan yang ingin diperoleh oleh kita adalah informasi tentang dia menilai ini levelnya kira-kira skalanya 1, 2, atau 3, atau 4. Tanpa kita mengejar informasi masukannya itu apa sih sebenarnya gitu. Nah, ini yang keliru. Nah, ini yang sering terjadi adalah ketika expert review cukup dengan kuesioner dan yang dicari adalah skalanya saja, 1 sampai 5 pada skala berapa. Nah, kalau itu namanya bukan formatif, tapi namanya summative. Karena kita tidak memperoleh informasi, input masukan apa saja yang diberikan oleh para ahli, sehingga menjadi dasar buat kita untuk melakukan revisi. Nah, oleh karena itu di sini coba lihat how, di sini method. Nah, ini yang disarankan oleh Martin Tesmer dan Walter Dick Carey and Carey itu adalah face to face. Ketemu langsung. Nah, gitu ya. Chet Plum menyebutnya dengan walking through. Nah, datangin tuh orangnya, ahlinya. Ngomong baik-baik gitu ya, ketemu, ajak makan dulu, nah, kita jelaskan akan seperti ini dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian dia suruh mencoba produk yang kita lakukan, kita observasi ketika dia melakukan. Kemudian ketika kita ingin menanyakan pada bagian ini, bagian itu, kita langsung tanyakan kepada beliau. Pada saat itu juga. Itu pendekatan yang paling bagus. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus membuat satu catatan yang arah
kita kodifikasi, kita ini sedemikian rupa, nah kita tabulasi dan kita akan simpulkan nanti. Nah, kemudian berikutnya bisa saja dengan interview melalui telepon. Artinya sebelumnya kita telepon, terus kita sampaikan produknya kepada mereka, kemudian telepon lagi, hai bagaimana Pak, sudah siap, apakah sudah mempelajari, telepon, atau menggunakan video call supaya bisa langsung melihat apa yang harus dilakukan. Kesulitan apa terus kita rekam, kita catat. Atau bisa juga menggunakan conference dalam era informasi sekarang ini akan lebih mudah. Atau kita gunakan FGD, Focus Group Discussion. Nah, kita undang para ahli, kita diskusikan betul di situ dan minta masukan daripada ahli dalam situasi focus group discussion. Dan jangan lupa harus memperoleh catatan langsung dari dia informasinya juga boleh ya. Jadi bukan hanya sekedar penilaian dari reviewer itu adalah 1, 2, 3, 4 atau 5 ya. Keliru itu kalau hanya sekedar itu. Nah, langkah-langkah yang dilakukan ini sebenarnya saya nggak usah bahas lagi, tadi sudah saya jelaskan. Nah, sehingga dari hasil expert review tadi, maka kita menghasilkan beberapa hal. Beberapa hal itu adalah input yang banyak sebagai dasar kita untuk melakukan revisi. Makin banyak kita memperoleh input pada tahap awal ini bukan berarti produk pembelajaran yang sedang kita buat itu jelek, bukan. Tapi makin banyak kita memperoleh input, berarti kita makin banyak punya dasar untuk melakukan perbaikan, dan itu berarti kualitas daripada produk yang sedang kita kembangkan itu semakin bagus, bahkan ketika di tahap awal pada saat expert review. Gitu. Nah, oke, kita lanjut ke jenis yang berikutnya, one-to-one evaluation. Jadi one-to-one evaluation sebenarnya ini mirip juga dengan expert review, cuman kalau expert review kan kita ingin memperoleh informasi eksternal, cuman dari perspektif ahli. Tapi kalau one-to-one evaluation kita memperoleh informasi eksternal, tapi dari perspektif calon user atau calon pengguna dari sistem pembelajaran yang kita buat. Contohnya tadi, kalau sistem pembelajaran kita buat ini untuk pendiklat prajabatan, maka one-to-one evaluation yang kita ambil adalah CPNS, gitu ya. Nah, CPNS kita minta untuk melihat apa nih, kejelasan konten, gitu ya, atau panduannya sudah bisa dipahami atau tidak, atau sistem pembelajarannya sudah lengkap atau tidak. Misalnya salah satu pembelajarannya akan menggunakan online. Nah, apakah sudah lengkap di situ online-nya? Materinya ada, bisa dibuka gitu kan. Kemudian tugasnya ada, tesnya bisa ada, kemudian diskusinya ada. Dia coba tugasnya bisa submit, bisa kirim atau enggak, dan lain sebagainya. Ini dicoba oleh mereka. Atau malah pada aspek-aspek yang terkait dengan jangan-jangan masih mereka harus melototin kesalahan ketik dan lain sebagainya. Nah, biasanya one-to-one evaluation ini dilakukan setelah expert review. Tapi seperti tadi saya jelaskan, one-to-one evaluation ini bisa dilakukan paralel kalau menurut Martin Tesmer, ya, dengan expert review. Baru setelah informasi yang diperoleh dari expert review dan one-to-one diperoleh, maka baru revisi. Tapi kalau Walter Dick Carey and Carey menyarankannya ya expert review dulu, setelah itu revisi. Hasil revisinya baru one-to-one evaluation. Baru setelah itu revisi. Nah, silahkan mau pilih yang mana. Nah, gitu ya. Nah, siapa yang akan kita jadikan sebagai subjek evaluasi kita? Ya tentu saja potensial user ya. Nah, tadi sudah saya berikan contoh. Nah, namun potensial user ini kalau boleh menurut Martin Tesmer itu, dan saya kira bukan Martin Tesmer mengatakan, Dick and Carey menyarankan itu perlu ada kategori novice, moderate, atau sophisticated student atau sophisticated person. Artinya kelompok yang awam, kelompok yang agak menengah, dan kelompok yang lebih pinter lah, katakanlah begitu. Atau berdasarkan demografi tertentu, misalnya laki-laki, perempuan, kemudian remote area, rural area dengan urban, atau jenjang misalnya gitu ya. Nah, gitu. Atau misalnya kalau CPNS itu yang
yang golongannya sudah 3B dengan golongannya 3A atau golongan yang masih di bawah golongan 3 gitu ya. Itu juga bisa menjadi dasar. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita melakukannya. Nah, sama seperti one expert ini. Jadi harus trial one by one. Nah, nanti ini yang membedakannya dengan small group. Ini dilakukan satu-satu loh. Kalau small group kan langsung oleh berapa orang. Kalau ini adalah satu per satu suruh mencoba apa yang sudah kita kembangkan. Nah, bisa saja kalau kita sebagai tim kita bagi-bagi. Tim pertama dengan calon peserta yang ini, tim kedua dengan ini, tim ketiga dengan ini dan sebagainya. Tapi satu-satu loh ya, namanya one to one gitu. Nah, baru sama seperti yang dilakukan dengan apa namanya expert review. Jadi kuesioner saja tidak cukup. Jadi harus dilakukan interview satu persatu dengan mereka, diobservasi, ditanyakan, kemudian dicecer lagi lebih jauh, bahasanya dielaborasi lagi kita supaya kita memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Jadi sebelum melakukan itu kita harus siapkan dulu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita akan elaborasi ketika mereka melakukan aktivitas dengan menggunakan sistem pembelajaran yang kita gunakan. Nah, kemudian sebelum melakukan itu mungkin kita jelaskan dulu juga kepada mereka bahwa ini adalah seperti ini dan sebagainya, akan seperti ini dan sebagainya. Baru mereka melakukan itu. Nah, ketika mereka melakukan itu, maka kita fasilitasi dan kita evaluasi dengan cara ngobservasi atau memberikan pertanyaan lanjutan dan lain sebagainya. Setelah itu kita tutup, kita membuat summary atau mereview lagi apa yang sudah mereka lakukan. Bila perlu direkam. Nah, gitu ya supaya kita tidak kehilangan informasi terkait dengan proses yang mereka lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini kita memperoleh informasi tambahan ya selain dari expert. Informasi ini yang banyak, semakin banyak informasi kita peroleh, akan semakin baik. Kenapa? Karena kita akan semakin banyak memperoleh dasar untuk melakukan perbaikan. Ini adalah inti dari formative evaluation. Ingat, dalam one to one, jangan hanya cukup menggunakan kuesioner. Ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah small group evaluation. Kalau menurut Bob and Goal di sini adalah uji coba awal gitu ya. Nah, small group evaluation ini kita sudah melakukan satu proses yang sudah mirip-mirip dengan senyatanya. Nah, artinya kalau kita tadi program pembelajaran yang sedang kita buat itu adalah untuk calon apa namanya? Untuk diklat prajabatan, calon pegawai negeri sipil, maka kita lakukan dalam situasi yang mirip ketika nanti diklat prajab itu kan seperti apa. Nah, diikuti oleh 5 atau sampai 10 atau sampai 20 orang lah maksimum. Gitu ya, untuk melaksanakan satu proses sesuai dengan proses pembelajaran yang sudah kita rancang. Gitu ya. Nah, tentu saja small group kan kita lakukan setelah kita melakukan expert review, revisi gitu ya. Hasil revisi kita lakukan one to one evaluation, kemudian kita revisi gitu kan. Nah, hasil revisi di one to one evaluation baru kita lakukan dalam small group. Nah, di sini teman-teman sekalian lagi-lagi dalam small group ini sudah sebenarnya sih sudah tidak menggunakan kuesioner lagi mestinya nih. Karena kita udah melaksanakan dan kita melakukan observasi, kalau perlu kita rekam. Nah, gitu ya. Dan di follow up setelah melakukan small group ini untuk setiap sesi ya kalau tadi pelatihan apa sistem pelatihan yang kita buat itu adalah untuk diklat prajabatan, berarti kan untuk katakanlah untuk blended learning misalnya, blended learning-nya ada 3 bentuk nih. Pertama adalah coaching. Tapi coachingnya ketika on the job. Nah, difasilitasi dengan media komunikasi online. Kemudian ada juga belajar mandiri secara online daring. Ada juga in-house training. Maka ketiga-tiga hal ini kita lakukan ke dalam setiap kelompok small group evaluation tersebut untuk melihat lagi-lagi weakness and strength daripada setiap ketiga setting pembelajaran tadi. Nah, gitu ya.
Kemudian kita lakukan observasi, kemudian kita cecer, lanjut dengan interview. Nah, bila perlu sebelum kita pulang dalam small group itu, kita lakukan focus group discussion dengan mereka. Dibahas secara tidak terlalu formal banget supaya keluar informasi-informasi penting dari mereka, dan itu adalah harta karun gitu ya, yang sangat berharga bagi kita untuk melakukan perbaikan. Nah, gitu. Oleh karena itu prosedurnya memang harus ada perencanaan dulu gitu, harus ada persiapan-persiapan apapun yang terkait dengan setting pembelajaran yang akan kita lakukan. Bila ada pretest harus disiapkan pretestnya, kemudian bila ada posttest harus disiapkan posttestnya, dan semuanya sudah disiapkan. Setelah itu baru jelaskan kepada subjek evaluasi kita bahwa ini akan seperti ini, begini dan begitu, dan mereka minta melakukan. Kita manage evaluasi tadi ya dengan cara observasi, interview, dan focus group discussion dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ya mudah-mudahan kita punya banyak informasi. Di sini ada laporan informasinya, ada summary-nya yang sudah kita susun, dan sudah setelah itu mungkin kita bisa kelompok-kelompokkan, ya, bisa klasifikasi mana yang bisa kita exclude, mana yang harus di-include gitu ya, dan lain sebagainya. Atau bisa kita triangulasi nanti dari kelompok yang ini, dari kelompok yang lain, dan lain sebagainya ketika kita melakukan ini. Nah, lagi-lagi hasilnya adalah diharapkan kita memperoleh input sebanyak mungkin, as much as possible dari small group ini. Kenapa? Karena hasil dari small group ini setelah kita revisi sebenarnya ini udah matang seharusnya. Nah, kalau hasil dari expert review dan juga one to one evaluation itu katakanlah setengah matang, tapi kalau sudah direvisi dari hasil itu sudah menjelang sepertiga matang. Nah, tapi kalau sudah direvisi dari hasil small group, ini harusnya sudah matang. Karena kita akan laksanakan dalam field test. Field test ini sudah kita sebut sebenarnya adalah melaksanakan sistem pembelajaran atau pembelajaran yang kita kembangkan itu dalam situasi yang nyata. Sehingga sebenarnya sudah minor sekali kalaupun ada hal-hal yang harus direvisi. Nah, pada saat field test inilah gitu ya, pada saat field test inilah kita gunakan situasi yang senyatanya. Artinya, kalau produk pembelajaran yang kita buat adalah sistem pelatihan dengan pendekatan blended learning untuk diklat prajabatan, maka kita lakukan pada saat prajabatan. Bukan pura-pura prajabatan. Kalau pura-pura prajabatan itu namanya small group, tapi ini dalam prajabatan yang beneran. Nah, misalnya untuk batch pertama kita gunakan, gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukannya? Sama seperti small group. Sudah, ya, sama. Jadi kita siapkan dulu berbagai hal terkait dengan itu, pre-test, post-test, kemudian sarana dan prasarana, bahan ajaran lain sebagainya. Kalau itu ada instrukturnya juga sudah kita siapkan, gitu ya. Gurunya sudah kita siapkan. Kalau ada asistennya kita siapkan. Semua persis seperti apa yang kita laksanakan. Kemudian laksanakan sambil diobservasi, diamati. Setelah itu follow up dengan direkam juga dengan video, gitu ya. Nah, setelah itu kita dapat informasi dari proses daripada field test ini. Nah, tentu saja mudah-mudahan dari hasil proses ini sebenarnya sudah tidak ada kendala yang berarti, sudah tidak ada weakness sama sekali, yang muncul adalah strength-nya semua. Jadi strength dari produk pembelajaran yang kita buat kelihatan betul di field test. Nah, namun demikian, report atau final produk dari proses pembelajaran pada field test ini tetap harus kita buat, gitu ya. Kita buat, dan hasilnya adalah untuk menunjukkan bahwa sistem pembelajaran yang sedang kita kembangkan ini memang
layak. Kalau layak, maka sistem pembelajaran atau produk pembelajaran, katakanlah tadi contohnya adalah sistem pelatihan dengan pendekatan blended learning untuk diklat prajabatan dapat digunakan untuk batch berikutnya. Kalaupun dari hasil laporan itu ada catatan-catatan, catatan itu kita tulis. Catatan untuk seperti ini sebaiknya dilakukan ini. Kenapa? Karena ketika pada saat field test ada permasalahan di sini sedikit bla 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 dan sebagainya. Ini jadikan catatan sehingga pada pada pelaksanaan yang sebenarnya di batch yang berikutnya sudah diantisipasi gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh teman-teman sekalian bagaimana kita melaksanakan formative evaluation. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan lagi-lagi saya ingin tekankan bahwa kuesioner saja dengan data kontinum mendekat menggunakan skala 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 sekali atau 1 sampai 10 dan lain sebagainya itu tidak cukup. Nah, gitu ya. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan dapat memberikan gambaran untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.